Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, dilindungi oleh Allah semuanya. Jadi preview, kali ini preview ya. Manchester United dengan Ruben Amorim, 1 seri, 2 menang, 1 kalah, terakhir menghadapi Arsenal 2-0 di pertandingan yang menurut gua gimana ya? Details ya yang memisahkan kedua tim ini. Arsenal juga tidak terlalu tampil super istimewa menurut gua. Oke, mereka menang iya, tapi bagaimana mereka juga kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Manchester United dalam sistem open play, dalam permainan yang terbuka. Tapi mereka lebih jeli dalam memanfaatkan instrumen pertandingan. Dalam hal ini adalah corner. Dan sayangnya Manchester United gagal untuk bisa mencegah ancaman dari corner tersebut. Nah, sekarang Manchester United akan bergerak ya. Mereka akan kembali lagi ke Old Trafford di hari Sabtu. Hari Sabtu nanti, hari Sabtu malam, atau mungkin di Indonesia ini masuk ke hari Ahad dini hari, bisa jadi demikian. Manchester United akan menghadapi Nottingham Forest. Jadi akan menjamu Nottingham Forest. Nah, ada beberapa informasi dan fakta yang menarik bahwa dari 3 pertemuan Manchester United menghadapi Nottingham Forest di Old Trafford, 3 pertemuan terakhir ya, mereka mampu memenangkan semuanya nih. Bahkan yang terakhir sempat dengan tertinggal dulu tapi bisa membalikkan keadaan. Itu terjadi musim lalu. Nah, artinya rekor di Old Trafford bagi Manchester United menghadapi Nottingham Forest ini sejauh ini positif. Nah, bagaimana Nottingham Forest sendiri? Nottingham Forest dalam 3 atau 4 pertandingan terakhir mereka sedang dalam kondisi yang menurut gue secara ringan amatiran gimana ya, tidak terlalu positif. Dimana dari 4 pertandingan tersebut pasukan Nuno Espirito Santo ini meraih 1 kemenangan dan 3 kekalahan, masing-masing menghadapi Newcastle, Arsenal, dan juga menghadapi Manchester City. Mereka menang di akhir November ketika menjamu Ipswich, itu dengan kemenangan tipis 1-0. Uniknya ketika mereka ini kalah menghadapi Newcastle, Arsenal, dan juga menghadapi Manchester City, gawangnya kebobolan 3 gol. Dari situ gue simpulkan secara ringan amatiran bahwa memang kondisi lini pertahanan ini tidak solid dari Nottingham Forest. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh Manchester United, terutama lini serang Manchester United. Hanya saja kalau melihat di pertandingan terakhir Manchester United ketika menghadapi Arsenal, Manchester United sulit ini ya untuk bisa tampil tajam dan mengancam. Namun bisa juga argumentasinya adalah jangan samakan Arsenal dengan Nottingham Forest. Mungkin lini pertahanan Arsenal lebih solid ya kan, Nottingham Forest mungkin tidak sesolid itu. Mudah-mudahan demikian, dan sekali lagi ini partai akan terjadi di Old Trafford. Jadi menurut gua ada semacam kayak energi tambahan bagi tim di atas lapangan untuk bisa tampil lebih atraktif, mengancam, dan juga tajam. Di 5 pertandingan terakhir ya, performa di 5 pertandingan terakhir Manchester United ini berada di peringkat keempat, 5 pertandingan terakhir, sementara Nottingham Forest berada di peringkat ke-13. Yang menarik bagaimana angka mencetak gol dan juga kebobolan dari Nottingham Forest dan Manchester United ini hampir kebalikan. Manchester United 9 gol, kebobolan 4. Nottingham Forest memasukkan 5, kebobolan 9. Nah, Manchester United hampir 2 kali, hampir 2 gol di tiap pertandingan, mencetak gol, sementara Nottingham Forest hampir 2 kali nih gawangnya kebobolan. Dari situ gue menilai ya ini situasi yang agak sedikit fluktuatif dan menunjukkan bahwa momentum kayaknya mengarah lebih positif ke Manchester United, which is merupakan adalah situasi yang bagus. Nah, Manchester United sendiri tadi seperti gua katakan ya, bersama dengan Ruben Amorim, sekali seri, 2 kali menang, dan sekali kalah menghadapi Arsenal. 2 pertandingan di kandang sendiri ketika menghadapi Everton dan juga menghadapi Bodo Glimt, Manchester United menurut gua tampil bagus, intinya seperti itu. Menghadapi Bodo Glimt menang tipis 3-2 kalau melihat skor, tapi bagaimana permainan ini berbeda. Manchester United sangat dominan, sangat mengancam, peluang banyak, hanya saja
kalau bisa lebih tajam, gol jelas bisa lebih dari 3. Menghadapi Everton sebaliknya, menurut Ruben Amorim, Manchester United tampil pragmatis, tapi justru bisa mencetak 4 gol ke gawang Everton. Pada saat itu juga menurut gue Manchester United tampil mengancam ya, dan jelas tajam karena bisa menciptakan 4 gol di sana, di mana 4 gol itu diciptakan oleh dua pemain yang berbeda, Joshua Zirkzee dan juga Marcus Rashford. Nah, balik lagi nih, menghadapi Nottingham Forest ya, momentum lebih positif ke arah Manchester United. Dan menurut gua dari hitung-hitungan poin, menghadapi Nottingham Forest ini penting untuk meraih kemenangan, untuk mengincar kemenangan. Kenapa? Nottingham Forest saat ini posisinya berada di Manchester United. Selisih poinnya hanya 3. Artinya apa? Manchester United saat ini peringkat ke-11, sementara Nottingham Forest peringkat ke-6 ya. Sampai ketika gue bikin video ini, kalau Manchester United bisa menang, maka dipastikan peringkatnya akan naik. Dan ini merupakan hal yang positif tentu saja, mendapatkan momentum ataupun hasil yang positif, di mana ya Manchester United menurut gue dengan hasil-hasil yang ada di awal musim ini butuh meraih poin penuh lebih banyak lagi nih, supaya ya peringkat bisa lebih naik lagi. Dan momentum tersebut menurut gue ada pada ketika menghadapi Nottingham Forest. Di sisi lain gue juga menilai bahwa Nottingham Forest juga tetap menyimpan keinginan tentu saja untuk bisa meraih hasil penuh di Old Trafford. Kenapa? Ada 2 hal. Nomor 1, kalau menang mereka akan punya kesempatan ya untuk bisa ke papan atas, di mana mereka sempat kan masuk ke 3 atau 4 besar menurut gue, kejutan pada saat itu di pekan-pekan sebelumnya. Lalu nomor 2, mereka ingin membalikkan momentum-momentum negatif yang mereka miliki. Nah, jadi menurut gue 2 tim sama-sama mengincar kemenangan ini ya. Sekarang ke Manchester United ini, bagaimana situasinya? Kira-kira formasi akan seperti apa diturunkan oleh Ruben Amorim ketika menghadapi Arsenal? Pemain-pemain seperti Amad Diallo misalnya, Leny Yoro ya, disimpan. Kenapa kok Amad Diallo yang tampil luar biasa di pertandingan sebelumnya tidak dimainkan dari awal? Leny Yoro pun juga demikian, yang ternyata ketika ditampilkan menghadapi Arsenal menurut gue tampil memukau ya. Luar biasa pemain muda ini. Menurut gue adalah keadaan individu dari para pemain tersebut, utamanya kebugaran. Tidak bisa sembarangan, serampangan digeber, dimain-mainkan terus ini. Tidak bisa, apalagi jadwal sangat ketat di akhir tahun ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Ruben Amorim harus melakukan rotasi. Dan ada tentu saja konsekuensi dari rotasi tersebut. Misalnya ya skema akan berbeda. Tanpa Amad Diallo, tanpa Leny Yoro mungkin, atau tanpa Ugarte, atau ketika berubah Bruno Fernandes di drop, tidak ditaruh di posisi gelandang menyerang, gelandang tengah. Karena ya tentu saja ada tipikal, ada karakter yang berbeda. Mungkin ketika menampilkan Joshua Zirkzee, menyimpan Rasmus Højlund atau seperti apa. Menurut gue semuanya ada konsekuensi, tapi inilah pilihan yang harus diambil. Inilah kenapa kedalaman skuad itu penting. Dan membuat kedalaman skuad ini juga memiliki kualitas yang bagus ya, dengan karakter yang berbeda-beda, tentu saja ini juga merupakan tugas dari head coach Ruben Amorim. Nah, menghadapi Nottingham Forest penting juga melihat partai-partai apa sebelumnya. Oke, Manchester United di hari Rabu malam waktu Eropa ya, menghadapi Arsenal Rabu malam, lalu ada hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu sudah menghadapi Nottingham Forest. Praktis hanya memiliki waktu istirahat 2 hari. Recovery dan mungkin sekali latihan. Jadi waktunya sangat sempit sekali ya di bulan Desember ini, faktanya demikian. Dan ini menimbulkan menurut gua mau tidak mau sekali lagi rotasi harus diambil. Itu kalau melihat ketika menghadapi Arsenal dan menghadapi Nottingham Forest. Bagaimana setelah menghadapi Nottingham Forest? Manchester United harus away ke Czech Republic ya, Republik Ceko, menghadapi Victoria Pleasant. Lalu setelah itu 3 hari kemudian akan Derby of Manchester Derby menghadapi Manchester City. Jadi skuadnya juga sudah harus mulai diatur ketika menghadapi Nottingham Forest. Ya harus demikian menurut gue. Oke, memang setiap pertandingan ingin dimenangkan,
Tapi ya menurut gua realitanya seperti ini, dan ini juga harus diatur, sehingga menurut gua ya, ketika menghadapi Nottingham Forest, balik lagi, ini akan ada perubahan lagi dari squad yang menghadapi Arsenal. Dan menurut gue ini wajar. Gue sudah sering katakan Ruben Amorim masih mengakses, masih menganalisa, masih mencoba-coba, masih melihat pemain-pemainnya di skema yang ingin dibangun. Itu nomor satu. Kenapa kok berubah-ubah? Nomor dua adalah ya rotasi itu tadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilakukan. Dan ini menurut gue perkiraan ketika menghadapi Nottingham Forest. Mazraoui, De Ligt, Martinez, Lisandro Martinez yang tidak turun menghadapi Arsenal, menurut gue ini ada faktor positif ya, dia lebih bugar ya. De Ligt menurut gue akan menjadi andalan di belakang, dan juga Mazraoui dengan kemungkinan nanti misalnya seorang Harry Maguire bisa jadi akan diturunkan lagi menjadi pemain pengganti, ataupun Leny Yoro akan diberi kesempatan di babak kedua sebagai pemain pengganti. Menurut gue itu merupakan peluang juga untuk terjadi ya. Lalu 4 gelandang di depannya. Gue prediksi Casemiro yang tidak dimainkan ketika menghadapi Arsenal akan diduetkan dengan Kobbie Mainoo yang absen karena akumulasi ya. Ini juga bagus untuk adaptasi dari Kobbie Mainoo. Di samping juga akan ada ya seperti gue katakan yang rotasi dengan mungkin mengistirahatkan Ugarte dulu. Diistirahatkan bukan berarti tidak diturunkan, tapi diatur menit bermainnya. Dan ini sudah dikatakan oleh Ruben Amorim. Di kanan kemungkinan besar Ahmad akan ditampilkan dari awal ketika menghadapi Arsenal. Dia mendapatkan menit bermain yang tidak semaksimal ketika menghadapi Everton ya. Dimana ternyata salah satu alasannya adalah memang ketika menghadapi Everton ada benturan nih. Jadi Ruben Amorim juga tidak mau mengambil resiko yang besar, di mana kalau kita lihat Ahmad juga punya sejarah cedera ya kan. Rekor cederanya juga cukup lumayan loh. Jadi harus sangat hati-hati. Dan di kiri menurut gua Tarel Malacia bisa jadi akan diturunkan dulu. Konsekuensinya akan meletakkan Diogo Dalot di bangku cadangan dulu. Baru mungkin nanti akan dilakukan pergantian, itu juga sangat mungkin. 2 gelandang serang di depan. Bruno Fernandes akan didorong ke depannya sebagai kapten dan diduetkan dengan Rashford. Ini juga melihat bagaimana menit bermain dari Alejandro Garnacho di beberapa pertandingan terakhir juga sangat tinggi sekali. Jadi menurut gua akan ada rotasi sedikit di sana. Dan di depan bisa jadi Joshua Zirkzee nih yang akan diberi kesempatan duluan melihat situasi fisik ya dari para pemain Nottingham Forest. Artinya karakternya mereka sama seperti Everton ya, besar-besar badannya. Dan menurut Ruben Amorim, kalau melihat dari alasan kenapa mengistirahatkan Rasmus Højlund, nampaknya ya dia memang nampaknya lebih cocok ketika tidak menghadapi lini belakang yang karakternya adalah pemain yang memiliki fisik yang besar itu. Sehingga gue prediksi Joshua Zirkzee yang akan diturunkan di sana. Di sisi lain juga Joshua Zirkzee bisa jadi turun ya kan ke lini tengah dan mendorong Marcus Rashford ini ke depan. Itu juga merupakan sebuah kemungkinan yang bisa saja terjadi. Nah, peluang menurut gue terbuka dengan Nottingham Forest. Harapannya kalau melihat dari apa yang terjadi sebelumnya, Manchester United tampil intensitas yang cukup tinggi hampir di setiap menit bermain nih. Ketika menghadapi Arsenal pun juga demikian, menghadapi Everton, menghadapi Bodo Glimt juga seperti itu. Gue harapkan kali ini Manchester United bisa lebih bernyali, bisa lebih berani ya dalam melakukan tusukan-tusukan, penetrasi dan juga serangan ke Nottingham Forest. Penting untuk bisa mencetak gol duluan. Dengan situasi yang tidak begitu positif di kubu Nottingham Forest, ketika Manchester United ini berhasil unggul dulu, ini semacam kayak sudah 1 atau bahkan 2 langkah di depannya dari sisi karakter ataupun mental psikis pertandingan. Sehingga menurut gue ini bisa jadi faktor yang positif. Tapi sebaliknya, ketika Manchester United gagal mencetak gol, apalagi sampai berlarut-larut, ini bisa menimbulkan momentum yang berbalik, dinamika yang berbalik juga untuk Nottingham Forest, dan semoga ini tidak terjadi. Harapannya Manchester United bisa menang, tapi seperti yang dikatakan oleh Ruben Amorim, bagaimana cara bermain itu yang lebih penting. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.